muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ngoten. Wa an Zir bin Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masah alal khuffain faqala ma ja'a bika yazir faqutu ibtigha al ilm. Hadis yang ke-19 diriwayatkan oleh Zir bin Hubaysh. Ini adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Zir bin Hubaysh ini mengatakan, aku pernah mendatangi Safwan bin Asal. Safwan bin Asal itu adalah sahabat radhiyallahu anhu. As'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku bertanya kepada Safwan tentang mengusap khuf, dua khuf. Khuf itu sepatu dari kulit. Sepatu dari kulit yang apabila seorang itu musafir boleh tidak melepasnya. Ya boleh wudu, hanya diusap saja. Jadi bentuk sepatu ini bukan sepatu ngoten niku. Jadi bentuk sepatunya itu seperti kaos kaki, pres, nasikil. Nah, ente sing ada khuf. Kayak punya tentara gitu. Atau gimana? Polisi tentara itu masuk enggak? Enggak. Kan termasuk. Enggak masuk. Nah, orang pres enggak ada talinya. Selop. Tapi sampai sini tinggi ya mata. Kayak Pak Tukang itu. Enggak ada. Di sini enggak pernah nyampe. Mbak enggak pakai selesai. Jadi kain itu kan agak molor. Jadi pres. Beijing le umroh nyan matus khof niku. Manfaatin apa? Manfaat itu di sana kan padang pasir. Nah, seperti ini nggih, melindungi kaki. Ada perjalanan ngoten niku. Jadi oleh rukhsah ada keringanan tidak harus dilepas terus dicubis lagi mboten. Jadi enggak pakai melepas kaki. Katanya Zur Lepas kaki. Meles sepatu atau kaos kaki. Lepas kakinya dari sepatu. Lah, ngono baru tutup iku. Zur bin Hubaysh mengatakan, aku bertanya kepada Safwan tentang mengusap khuf. Faqala ma ja'abika Yazir. Safwan bertanya kepada Zir bin Hubaysh, apa yang membuatmu datang kemari wahai Zir? Terus dijawab, ibtigha al-ilmi. Aku ingin mendapatkan ilmu. Aku ingin mencari ilmu. Faqal innal malaikata tadau ajnihatah li talibil ilmi ridon bima yatlub. Bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Katanya Safwan yang seorang sahabat itu, Masya Allah, sesungguhnya malaikat itu menaruh sayapnya untuk menghormat pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Jadi malaikat itu lewong dole ilmu seperti kita. Nek dole ilmu ikhlas dari rumah benar-benar ingin mencari ilmu agama untuk meraih mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu memberikan hormat dengan menaruh sayapnya. Nah, jadi kata tak kayak. Jadi begitu. Masya Allah, kok seandainya ditampakkan asik gitu. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-masu 'alal khuffain. Zir bin Hubaysh mengatakan kepada Safwan, ada yang ganjel di hati saya, di dada saya itu yang mengganjal tentang mengusap dua sepatu khuf itu. Ba'dal ghaid wal baul. Setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Apakah hanya diusap gitu saja? Wa kunta imran min ashabin nabi, sedangkan engkau wahai Safwan bin Asal adalah salah satu di antara para sahabat Nabi.
engkau menangi Rasulullah, tentunya engkau tahu apa yang dikerjakan Rasul atau yang disabdakan Nabi. Faji'tu as'aluka, oleh sebab itu aku datang kepadamu untuk mencari ilmu tentang musab khauf itu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Qala na'am, iya. Iya Zir, betul, aku pernah mendengarkan. Kana yamuruna idza kunna safran aw musafirin alla nanza'a khifafana salasa ayyamin wa layalihinna illa min janabah laki min ghaid wa baulin wa naumin. Terus sahabat Sofwan bin Asal setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Zir bin Hubes, seorang tabi'in, dia menjawab, ya, aku pernah mendengarkan bahwa Rasulullah itu memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khauf yang kami pakai selama 3 hari ketika kami itu dalam keadaan musafir, kecuali dalam keadaan junub, kecuali dalam keadaan punya hadas besar. Lakin min ghaid wa naumin, sekalipun selesai atau setelah buang air besar atau buang air kecil, kita diperbolehkan atau diperintah Rasulullah untuk tidak melepaskan khauf, sepatu tersebut. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir bin Hubes bertanya lagi kepada Sofwan bin Asal, wahai sahabat atau Sofwan bin Asal, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan tentang cinta seorang manusia kepada sahabatnya, cinta seseorang terhadap orang lain? Qala na'am, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa baina nahnu indahu itnada arabi bi sautin lahu jauhari, ya Muhammad, fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautiha faqul lahu wa haka ubdud min sautik fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Enten ceritane, setelah bertanya tentang mengusap 2 khauf, kemudian Zir bin Hubes bertanya lagi kepada Sofwan bin Asal yang beliau adalah seorang sahabat, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan tentang kecintaan seseorang terhadap temannya, seseorang terhadap orang lain? Oh iya, aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan aku waktu itu bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, ternyata tiba-tiba ada seorang Arabi. Siapa Arabi itu? Ada orang Badui. Cara ngono wong desa, wong gunung sing terkenal kudu. Kudu ini bahasa Indonesia napa nggih? Hah? Kusru. Arabi itu wong gunung sing kudu, gak ngerti unggah-ungguh. Gak ngerti unggah-ungguh. Gak punya sopan santun. Sampai ngomong manggil Rasulullah, ya Muhammad. Nabi ini diceluk, Muhammad. Terus buanter, suaranya buanter lantang. Dia dijawab oleh Kanjeng Nabi dengan jawaban sing banter juga. Haum, iya aku sudah di depanmu. Jadi omongannya wong Arabi itu buanter. Jadi biasanya wong desa itu omongannya buanter gitu. Kayak wong gini wong padang pesisir ngoten nggih. Wong pesisir itu suarane buanter. Napa ngoten? Krana kadang-kadang iku angin mriko nggih. Dadi lek gak ngomong banter iki gak krungu. Ngoten. Dadi terkenal keras. Ya, mungkin wong padas pasir juga seperti itu. Jadi omongannya buanter. Jadi Rasulullah, iya aku sudah di depan kamu, jadi kamu. Sampai orang Arabi atau orang Badui ini dituturi ambek Sofwan bin Asal. Hei Arabi,
lek ngomong iku ambek Rasulullah ojo banter-banter. Turunkan suara kamu, nada kamu, ojo banter-banter. Kamu itu dilarang bicara keras di depan Nabi. Ngono iku jawabe napa? Wallahi la aghdud. Cara temriku temen aku ora bakal ngomong pelan. Jadi ora bakal tak kurangi omonganku, pancet omonganku jadi ngono. Saking mokonge. Apa yang ditanyakan orang Arabi kepada Rasulullah? Qala al-Arabi, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Wahai Nabi, bagaimana ada seseorang itu mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bisa menjadikan dirinya seperti kaum itu. Apa ya? Ada seseorang mencintai kaum yang baik tetapi dia tidak bisa meniru kaum tersebut. Senang tok. Ada orang mencintai seorang ahli ibadah tapi dia tidak bisa mengejar ibadah seperti orang ahli ibadah tersebut. Ada orang mencintai orang ulama tetapi dia tidak bisa mengejar amalan ulama tersebut, hanya bermodal cinta saja. Bagaimana itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing Nabi dawuh, al-mar'u ma'aman ahabbu yaumal qiyamah. Seseorang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang diidolakan waktu di dunia. Nah, mulai saat ini pilih-pilih jenengan idola. Nah, sapa sing diidolakno? Idolakno artis ta yo. Lho lek sing kita idolakan mlebu swarga alhamdulillah. Nah lek sing kita idolakan nang neraka, dikumpul nang neraka bahaya iki. Ayo pilih-pilih. Ini kira-kira siapa yang kita idolakan? Kanten. Yang kita cintai di dunia. Tentu saja orang diidolakan itu gelek diomongno, gelek terlintas dalam pikirannya. Bahkan perilakunya bisa menjadi tuntunan kita kan ngoten. Ono wong mengidolakan apa artis bencong ya. Kadang-kadang pola ngomongnya tiru-tiru. Tiru-tiru latah nggih. Ngoten. Jadi terus Kanjeng Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasir raqib fi ardi 40 aw 70 aman. Rasulullah terus mengajak berbicara kepada sahabat sampai-sampai Rasulullah menyebutkan suatu pintu dari arah barat yang lebarnya ini ditempuh 40 atau 70 amah, 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadurwat, salah seorang periwayat hadis yang bernama Sufyan mengatakan qibla Syam, yaitu arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, pintu taubat selalu dibuka. Jadi lebar sangat, artinya Gusti Allah itu membuka pintu taubat itu lebar-lebar. Wis. Karek menungsani gelem taubat apa ora. La yughlaqu hatta tad'a syamsu minhu, dan pintu taubat itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta tad'a syamsu minhu, sampai matahari muncul dari barat. Jadi menjelaskan tentang taubat umat Nabi Muhammad SAW itu selalu terbuka dan Allah Subhanahu wa taala menunggu pertobatan kita. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajul qatala 99 nafsan fasala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib. Nah, ini mungkin sering kita jumpai atau sering kita dengarkan kisahnya. Nah, ini pas hadisnya ada di sini. Rasulullah SAW menceritakan ada
di zaman dahulu itu ada seseorang yang membunuh tis'ah wa tis'ina nafsan, 99 orang. Jadi mboten preman kaleng-kaleng nggih. Ini preman jawara tenanan iki. Mateni wong sampai 99. Cara saniki mateni wong loro wong telu akeh. Wis jagoan lah iki 99 wae. Mari mateni wong 99 jenenge menungso. Ada naluri beragamanya muncul sehingga sadar kepingin tobat, kepingin insaf. Fasa'al an a'lami ahlil ardi. Terus takon-takon golek wong sing paling alim nang bumi, nang daerah itu paling alim sapa? Aku pe takon. Fadul ala rohib. Terus ono sing duduhno nang rohib. Rohib itu siapa? Dan mriki dijelaskan ay abid min ubadi bani Israil la ya'riful umur ad-diniyah. Faftahu bi'adami qabuli taubatihi. Faqatalahu li'annahu sadda alai abwabat tauba war rahmah fasara adadul ladina qadlahu mi'atah sahsin. Jadi ngenten ceritane. Katanya kan penjahat. Saya serakam. Kocak gitu bahasanya. Terus seperti ini kisahnya. Setelah membunuh 99 orang, akhirnya naluri beragamanya muncul dan ingin insaf, ingin taubat. Dia mencari orang di daerah situ yang paling alim, paling ulama lah, untuk dicurhati. Ternyata ada yang menunjukkan kok ada rohib. Rohib itu adalah seorang ahli ibadah, tetapi bukan ahli ilmu. Nah, ahli ibadah bukan ahli ilmu. Ya wis menghabiskan waktu ibadah terus tapi ilmu agamanya berkurang. Tidak begitu alim. Ditekani, terus ditanya, fahallau min taubah, terus sih. Fa'atahu faqala inna qatalatis atawatis'in wa safahallau min taubah. Saya ini sudah membunuh orang 99. Maka apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Napa jarine rohib tersebut? Lah, apa 99? Gak ono pintu tobat bagimu. Sering ngono. Lek gak ono pintu tobat tak jangkepane 100 bisa naik celeng. Tadi gak ono 100, masyaallah. Faqatalahu faqamala bi mi'ah. Lumari manteni gak ono 100, muncul lagi ghirah atau muncul lagi naluri beragamanya dan dia ingin tobat lagi, jadi gak tenang. Akhirnya golek ulama mana sapa sing iso ngkei fatwa. Summa salana alam ahlil ardi fadulla ala rajulin alim. Terus ana sing duturno, nang kono wong alim. Iso ngkei jawaban sampean. Faqal innahu qatala mi'ata nafsin wa law min taubah. Dia menceritakan bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Yang terakhir adalah seorang ahli ibadah. Faqala, napa jawab wong alim niku? Naam. Iya. Wa man yaqulu bainahu baina taubah. Apa yang menghalangi antara kamu dengan taubat? Enggak ada. Allah itu mau menerima taubat. Semua manusia punya dosa. Cilik, gede, akeh, titik, jenenge dosa perlu ditobati. Sangat terbuka sekali. Ada, tapi dia mensyaratkan. Tapi khusus sampeyan ono syaratnya. Tobat sampeyan itu ono syaratnya. Apa syaratnya? Anda harus hijrah pergi ke daerah sana. Jangan kembali ke daerah sampeyan. Kalau sampeyan kembali ke daerah sampeyan, zaman tidak akan berubah. Keluar dari lingkungan ya. Jangan
Pokoknya keluar dari lingkungan sampean, sawan harus berpindah ke daerah sana. Sebab daerah sana itu ubadun, banyak orang ahli ibadah. Sampan wis melu nang kono beribadahlah. Akeh cara nang kene sama nang pondok ono kan gitu. Karena paginya itu mencari ilmu, siangnya beribadah, terus beribadah. Wis aja kembali nang desa sampean. Bahasa seperti itu cara gampangane ngoten. Nek sampean kembali nang sampean, nang omah sampean dhewe, memang nggak berubah. Tapi di dalam penafsirannya ada seorang ulama mengatakan hijrah itu bagus, dan hijrah daripada pertobatan, lari dari kemaksiatan itu memang dianjurkan, tetapi perlu ditoto niati. Ya apa? Niati. Jangan aku tak hijrah menghindari kemaksiatan daerah tersebut. Itu wong sombong. Tadi koyok-koyok sampean iku nganggep wong kono akeh maksiate. Sesama tinggal noga. Loh gimana? Saya ingin hijrah akan mengurangi kemaksiatan di sana. Nah, karena jadi nganggep awake sing elek. Orang menganggap wong sing salah, sing elek. Jadi menganggap dirinya ini yang jadi aku tak hijrah untuk mengurangi kemaksiatan yang ada di sana. Aku ya nyelamat ngawaku, ngakono berkurang kan begitu. Ya, kecuali daerah memang kufar, daerah orang kafir ya. Beda lagi. Ini ndak. Akhirnya syaratnya jadi sampean iso tobat, sampean kudu ngalih nggon nang ngene daerah kono. Terus ya wis lek ngono tak ngalih. Akhirnya perjalanannya dia menuju tempat yang diberi isyaratkan kepada seorang alim tersebut. Ternyata idza nasafat tariq atahul maut, ketika di tengah perjalanan dia dijemput kematian, ajalnya nyampe. Nah, fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, maka berdiskusilah, berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Jadi ketika manusia itu mati, ini ada dua malaikat, malaikat adab dan malaikat rahmat rebutan. Cara rahmat iki nggenku. Nah, sing malaikat adab yoga iki nggenku. Berdebat. Ini kita lilingi. Fakhtasamat fi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat ngomong, ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah taala. Dia itu datang untuk ke suatu daerah benar-benar ingin bertaubat melalui hatinya. Sing didelok atine. Dia itu hatinya benar-benar ngadep mantep ingin tobat nang Gusti Allah. Iku jarine malaikat rahmat. Sedang kata malaikat adab, innahum lam ya'mal khairan qattu. Kaiso wong iki durung nglakoni amal saleh blas. Belum ada amal saleh yang dia kerjakan. Jadi malaikat adab yang dilihat ada dohirnya. Sedangkan malaikat rahmat sing didelok atine. Dia itu mobilan biqalbi ilallah ta'ala, artinya benar-benar mantap. Akhirnya apa yang terjadi setelah mereka berdiskusi, berdebat, fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'alahu bainum ay hakaman. Maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Ini hadis jelas ya. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Datanglah malaikat yang menjelma sebagai manusia. Fajalau bainahum ay hakaman, yang memisah sebagai hakim. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap orang yang bertengkar itu butuh penengah. Malaikat elek tukaran, rebutan, iki ono penengahe. Bojo lanang wedok kok wis tukaran ae. Butuh pihak ketiga yang, tapi yang islah, benar-benar pingin dandani, ya gitu. Seorang teman dengan temannya kok tukaran, nah, butuh orang lain yang
yang misahno kan. Provokator. Aja tambah ngerusak, wah, ingin perpecahan boten nggih. Enggak. Jadi netral, yo gak melokin yang melokin tapi demi untuk islah. Ngoten. Oh malaikatnya yang ngono lho. Malaikat nih gitu, nggih. Yang gak dikei hawa nafsu mbek Gusti Allah kan nggih. Ya hanya taat saja kan. Tugasnya kan taat. Tapi memang kemampuan ilmunya seperti itu. Lek malaikat adab, dia itu hitungannya dohir. Nah, ngono ae. Wong iki lho gak nglakoni apa-apa blas. Gurung ana amal saleh sing dilakoni. Lek malaikat rahmat ora ada iku atine wis madhep, mantep, wis wungkul pengin tobat nang Gusti Allah. Wah, akhirnya datanglah satu malaikat yang menjelma seperti manusia bisurati adamin faj'aluhu bainahum sebagai hakim faqala qisu ma bainal aradina fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lahu wis saiki ngene ayo diukur sampai endi idean endi antara dia matine iki mau dek mlakune matine ambek nggon tujuane. Faqasu fawajadu adna ila addi allati arada. Ternyata diukur hanya kacek sak langkah tok. Idean nggon tobate. Ambek Gusti Allah didadekno ngono anjene kok. Langsung malaikat rahmat ngomong. Faqabadatul malaikatur rahmah. Ya kan bener aku. Bener aku, iki nggenku pisan. Nah, subhanallah. Gusti Allah sing didelok napane atine iki. Nah, sing didelok mulai ini atine. Kati wis wungkul, maka disepuro dosa-dosane ambek Allah Subhanahu wa taala. Dadi ambek perjalanan kacek sak jengkal dimenangno rahmat.